Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Dan kita saat ini pada video yang ke-153. Kita akan membahas tindak pidana kenakalan terhadap orang atau barang. Ini diatur di dalam pasal 331 KUHP baru. Kalau ancaman pidananya pasal ini hanya pidana denda paling banyak kategori 2. Namun ini pasal atau kalau sampai ini terjadi ini benar-benar menjengkelkan. Bunyinya adalah setiap orang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Kenakalan terhadap barang. Ya misalnya contoh yang mudah itu anak-anak itu kan. Saya pikir kayaknya juga termasuk rekan-rekan SHMH yang menonton pada waktu ABG anak-anak remaja itu kan. Jahil itu kan. Ternyata setelah saya tahu itu dulu nenek saya itu kalau ngomong anak-anak kecil nakal itu jahil. Bocah jahil itu, bocah jahil. Ternyata jahil itu bahasa Inggris. Itu artinya penjara. Berarti kalau anak jahil itu anak yang mau dimasukkan penjara itu. Namanya bocah jahil itu. Ya kan? Nah, kalau zaman dulu nenek-nenek kita ngomong bocah jahil itu kan, ternyata anak nakal itu kan. Ternyata jahil itu artinya penjara. Jadi kalau nakal anak mau dipenjara itu oleh nenek saya itu dulu. Jadi gini, nah terhadap barang itu banyak lah ini contohnya ya kan. Terhadap barang itu contoh rambu-rambu lalu lintas diputer itu kan. Harusnya mau ke kanan yang benar dibalik, maka akhirnya ke kiri menimbulkan kesusahan, menimbulkan kerugian juga gitu. Jadi BBM-nya boros, harusnya sudah sampai jadi muter-muter itu kan. Ya walaupun zaman sekarang ini ada Google Map itu ya, tapi kan ini kan untuk contoh kan. Kemudian tembok sudah bagus, nah ini kan sudah bagus, masih dicoret-coret, menimbulkan kerugian. Secara materi jadi kotor, temboknya kan dioret-oret gitu kan. Secara pemandangan menjadi tidak bagus lagi kan gitu. Kemudian apalagi nih yang kelakuan-kelakuan terhadap barang ini. Nah, kadang aneh-aneh ini anak-anak kampung ini. Kalau ada di kampung kemudian ada orang yang mohon maaf tidak disukai ini ya, ini tidak disukai ini. Tidak disukai oleh anak-anak itu ya, namanya anak-anak remaja itu kan kadang nakal, dimarahin, ada orang yang sering marah-marah juga kepada si kelompok anak-anak ini kan, kelompok kampung ini. Akhirnya malamnya sambil lewat bawa batu kecil 5 atau berapa, atapnya saya ngelemparin itu, dang deng itu ya kan, ya seperti itu. Ini kan kenakalan itu ya, merusak enggak tapi bahaya enggak, tapi menimbulkan kesusahan. Setengah 12 malam sengnya dilemparin pakai batu kerikil itu kan, seperti itu. Kemudian itu terhadap barang itu kan, atap rumah kan barang. Kemudian terhadap orang lah, ini terhadap orang. Ini kalau zaman dulu itu kan ada ini kan, sepi kan, kalau sekarang saya udah nggak ngerti. Ada gang sempit. Kemudian kasihlah pakai benang, kemudian ini kaleng, kasih uang logam itu yang dianu, akhirnya diputer pakai karet, kasih diganjel itu kan. Nah ini kalau kena kaki kayak jebakan itu sistemnya kan bunyi kurang gitu kan, kaget juga ya kan. Penganiayaan enggak, tapi itu kaget itu termasuk membuat kesusahan orang juga. Menimbulkan bahaya, bisa jadi kalau orangnya itu jantungan yang lewat, misalnya Lik Parmo itu kan, Lik Parmo jantungan, wah terus kejang-kejang itu bisa saja itu kan. Ini ada kelakuan anak-anak ini, anak-anak kenakalan. Tapi saya pikir nggak harus anak-anak ini,
orang tua itu kalau udah ngumpul yang satu liting, satu angkatan itu udah kayak nggak ada itu. Sama kembali lagi ke anak-anak itu ngobrolnya ya, piye tok, ayo, piye di, seperti itu. Kalau padahal kalau di rapat RT, Pak, giliran nongkrong di gedung ya piye tok, piye di, piye man, gitu kan namanya, nggak pakai jabatannya, nggak ada itu kalau yang satu angkatan itu, satu angkatan di kampung itu. Nah, kemudian banyak apa ya? Duduk ini kan duduk gitu kan, duduk kursi bangku panjang itu sini ini tahu kalau ini nggak imbang ini apa jengat itu bahasanya ke atas ini kan naik lagi makan bakso bareng melirik belum selesai dia ini duluan selesai pergi dari bangkunya ini kan jempali kan ya, penganiayaan enggak bikin susah ini yang kategori kenakalan ini banyak yang kayak gitu lagi berdiri dia kan kadang ada ini kalau waktu kecil itu waktu SD SMP itu lagi duduk berdiri begini ini lututnya disodok dari belakang itu gleduk gitu kan ya kayak mau jatuh gitu kan kan mau kencing bareng-bareng ke kamar mandi belakang sekolah atau dari mana ada tembok kan nikung begini kan siku kan gua ketemu wah gitu kan kenakalan itu ada yang agak lebih jorok lagi nih kadang ada yang pantatnya disodok sakitnya gak ketulukan itu kan pasti main itu saya pikir iya permainan itu termasuk kenakalan dan itu bisa menimbulkan bahaya itu jangan diulangi mas-mas adik-adik ya, mbak-mbak yang masih ABG kalau melihat ini jangan sampai dulu itu yang nyodok pantat dari belakang itu betul itu bisa sakit apalagi yang main kursi itu ya ini kenakalan mau duduk kursinya ditarik akhirnya terjengkang itu kan itu kalau tulang ekornya patah itu lumpuh itu bahaya itu walaupun ini ancaman hukumannya termasuk rendah yaitu denda pidana paling banyak kategori 2 namun kelakuan kenakalan itu nggak bisa habis ini bisa 2 hari 2 malam saya kalau menceritakan ini nggak habis kenakalannya itu kan iya. Wah ini nakal juga ini kan kadang ini ada ini apa itu ada daun juga itu daun yang baunya kayak kentut itu kan ada itu kan daun apa itu ya kayak daun merambat itu kayak semak-semak itu baunya tapi kayak kentut marah sama guru matematika itu misalnya Bu Murni itu kan udah bawa dari rumah satu genggam oles-olesin di kursinya Bu Guru kan Bu Guru nggak betah itu karena bau kentut ini termasuk kenakalan yang bisa membuat kesusahan atau kerugian orang ini iya jujur aja saya pernah dulu itu marah sama Bu Guru saya ini daun nggak tahu namanya itu pokoknya kalau di gesekan itu di kursi itu baunya bau kentut itu akhirnya Bu Guru matematika nggak betah kan karena bau kentut kosong ulang gitu kan ternyata untung saya udah pasal ini nggak ada dulu itu kalau nggak ada udah kena kategori 10 juta denda terus saya itu ngosarin daun yang bau kentut itu ke guru saya Bu Guru mohon maaf Bu Guru gitu kan tapi saya sampai aduh, saya membayangkan kenakalan saya sendiri waktu masih kecil ini baca pasal 331 sampai batuk-batuk. Saya minum kopi dulu. Tapi saya juga curiga juga ini, jangan-jangan yang memasukkan pasal ini legal drafternya atau beliau-beliau itu waktu kecil kayaknya nakal juga itu. Iya ini kan pas banget ini melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya kerugian itu ya kalau bahaya bisa jadi gitu kerugian jelas lah yang jelas itu susah sama marah ini jangan-jangan ini yang legal drafternya ini anak nakal juga ini kayak saya yang mengelola SHM Mbak iya temennya lagi sodok pantatnya itu kan lagi makan bakso melirik gitu kan buruan pindah guling kursinya ya kan tetangganya ada yang cerewet itu sambil jalan keluyur malam lempari kerikil atapnya saya tang teng gitu kan ya kayak gitulah kelakuan ini
ini kalau kena, untung dulu belum ada pasalnya jadi nggak kena denda ini kalau. Tapi kayaknya asik juga ini kalau dilakukan sekarang itu kan. Coba SHMH coba melakukan tetangga yang agak cerewet itu kan, lempari tang-tang nih. Kayaknya asik juga itu. Ya, tapi kena denda 10 juta rupiah kategori 2. Kalau coret-coret tembok janganlah, saya tidak mendukung. Itu kasihan yang punya tembok, baik pemerintah maupun orang per orang ya, sudah dicat fokus polisi gitu. Tidak. Dan hal-hal yang kecil-kecil ini biasanya diatur oleh perda masing-masing daerah. Namun seperti yang mabuk-mabukan kemarin, ini lebih tegas karena diatur di undang-undang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan harap maklum. Semoga bermanfaat. Tonton seluruh video SHMH dari video pertama sampai video seterusnya dan dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham, dan subscribe jangan lupa serta nyalakan notifikasi tonteng karena SHMH mengupload video 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.